Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suluk Kopi. Selamat ngopi untuk kita semua. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki banyak istri. Salah satunya adalah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Beliau adalah seorang wanita asal Mesir dari suku Qibti. Beliau adalah budak dari Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajak Raja Mesir untuk masuk Islam melalui utusannya yang bernama Hatib bin Balta'ah. Namun sang raja menolak secara halus. Sang raja malah memberikan hadiah berupa budak wanita yang cantik wajahnya, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Ada beberapa budak lain seperti adiknya Maryah yang bernama Sirin dan seorang budak yang bernama Maburi, serta hadiah hasil kerajinan Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan, Hatib melihat Maryah merasa sedih karena meninggalkan kampung halamannya. Kemudian Hatib menceritakan tentang Rasulullah SAW dan Islam padanya. Hatib pun mengajak untuk memeluk Islam. Maryah terpesona dari apa yang disampaikan oleh Hatib dan menerima ajakannya itu. Rasulullah SAW kemudian menerima kabar bahwa Raja Muqawqis menolak ajakannya untuk memeluk Islam. Namun Rasulullah senang menerima hadiah-hadiah yang diberikan Raja Muqawqis. Rasulullah mengambil Maryah, kemudian Sirin diberikan oleh sahabatnya yang bernama Hasan bin Thabit. Sudah manusiawi dan wajar jika istri Rasulullah cemburu atas kehadiran wanita cantik dari Mesir. Rasulullah mengetahui hal itu. Akhirnya Maryah dititipkan ke rumah sahabatnya yang bernama Harithah bin Nu'man yang tinggal di sebelah masjid. Setelah Rasulullah SAW memerdekakan Maryah Al-Qibtiyah, Rasulullah pun menikahinya dan memperlakukannya sama seperti istri yang lain. Kemudian Sayyidah Maryah hamil. Rasulullah pun sangat senang mendengar kabar itu. Terlebih setelah Rasulullah ditinggal putra-putrinya, yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah. Rasulullah menjaga istri dan anak yang dikandungnya dengan sangat hati-hati. Sampai pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, lahirlah seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Kaum muslimin yang mengetahui hal itu pun merasa gembira. Tapi sayangnya, ada saja jalan berbatu dan berliku. Ada golongan orang-orang munafik yang memfitnah dengan menuduh Sayyidah Maryah melahirkan anak hasil hubungan gelap dengan Maburi, yaitu budak hadiah dari Raja Mesir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kebenaran untuk dirinya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang pada Maburi dengan menghunuskan pedang. Dan Maburi menjawab tuduhan fitnah keji itu dengan menjelaskan bahwa dirinya sudah dikebiri saat di Mesir oleh rajanya. Alhamdulillah fitnah tersebut terbantahkan sudah. Kemudian pada usia ke-19 bulan atau 1 tahun 6 bulan, Ibrahim, putra Rasulullah SAW jatuh sakit. Sayyidah Maryah dan Sirin senantiasa menjaga Ibrahim. Hingga pada suatu malam, sakit Ibrahim bertambah parah. Dengan perasaan yang sedih, Rasulullah datang ke rumah istrinya bersama dengan sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada Ibrahim, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa disadari, ternyata air mata beliau telah bercucuran. Setelah Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Rasulullah pun akhirnya mengurus jenazah anaknya sendiri dan menguburkannya di Baqi'. Sayyidah Maryah setelah wafatnya Rasulullah hidup menyendiri hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidah Maryah wafat 5 tahun setelah Rasulullah wafat pada masa Sayyidina Umar pada tahun ke-46 Hijriah. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'. Demikianlah cerita tentang Ummul Mukminin Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.